apakah yang kau suka? Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Neti Herawati dari SMP Negeri 7 Seluma. Saya Trisna Marianti dari SMA Negeri 3 Seluma. Saya Nafra Meyanti dari SMP Negeri 7 Seluma. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Seluma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Trisna. Siang Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik Ibu Trisna, sebelumnya saya hanya mengingatkan hari ini adalah jadwal untuk kegiatan coaching Ibu Trisna, di mana nanti Ibu Trisna bertindak sebagai coach dan Ibu Nafra menjadi coachingnya. Tapi sebelum itu kita akan menanyakan kegiatan praobservasi dulu. Ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan terlebih dahulu sebelum kegiatan coaching nanti akan dilakukan. Pertanyaan saya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching itu yaitu mendengarkan secara aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya baik, berarti kompetensi yang Ibu Trisna kembangkan itu adalah mendengarkan secara aktif apa keluhan atau kendala yang dihadapi oleh coach, dan juga Ibu memberikan pertanyaan berbobot untuk menggiring coach untuk menemukan kompetensi. Ya. Kemudian kompetensi yang mana yang mau Ibu Trisna saya fokus lebih spesifik untuk perhatikan? Kompetensi spesifik yang akan saya fokuskan yaitu mendengarkan secara aktif yang pertanyaan dari coaching, terus memberikan pertanyaan coaching yang berbobot. Baik, itu tadi ya. Nanti saya fokusnya ke pertanyaan-pertanyaan Ibu Trisna yang berbobot untuk menggali coaching, dan kemudian juga bagaimana nanti saya menilai Ibu Trisna mendengarkan secara aktif dari penyampaian dari coaching. Baik, selanjutnya indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching Ibu kali ini? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang coaching tadi, serta menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pada coaching tadi. Jadi Ibu Trisna ini Ibu Trisna ingin membantu coaching untuk menemukan masalahnya dengan menggali, dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan juga menggiring coaching tadi untuk menemukan solusi dari permasalahan. Baik, itu saja Ibu Trisna untuk kegiatan praobservasinya. Kita akan melanjutkan untuk kegiatan coaching kali ini. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu Tere. Apa kabarnya? Baik Bu. Baik, sesuai dengan janji kita kemarin, kita akan berbincang-bincang ya Bu. Iya Bu. Kira-kira Ibu mau menyampaikan apa ya Bu ya? Begini Bu, saya lihat rekan sejawat di sekolah masih menggunakan pembelajaran dengan cara monoton Bu. Jadi dengan menggunakan metode ceramah.
terkadang membuat siswa-siswi kita di sekolah itu merasa bosan, Bu. Bosan, jenuh, tidak ada niatnya dalam belajar. Padahal kalau dilihat dengan perkembangan zaman sekarang ini sudah sangat pesat berkembang. Contohnya bisa dilihat dari aplikasi-aplikasi atau pembelajaran yang menarik. Baik, Bu. Jadi Ibu ingin pembelajaran yang bervariatif. Iya, benar, Bu. Nah, kira-kira setelah berbincang-bincang, apa harapan Ibu? Yang saya harapkan, saya dapat membantu rekan guru untuk melakukan beberapa perubahan dalam metode pembelajarannya. Baik, berarti mengharapkan perubahan penyampaian materi. Kira-kira perubahan penyampaian materi apa yang Ibu inginkan? Iya, Bu, saya ingin perubahan dengan metode yang lama atau menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariatif. Seperti juga kalau sekarang ini lagi viral, bisa kita lihat dengan ice breaking di kelas sehingga murid-murid dapat lebih bersemangat dan bisa belajar dengan baik, menarik perhatian gitu ya, Bu ya. Atau dengan platform atau aplikasi yang menyediakan permainan beberapa kuis yang interaktif dan menarik, Bu, sehingga anak-anak tersebut tidak jenuh di dalam kelas. Atau juga dengan PowerPoint yang berupa gambar-gambaran gitu, bisa dilihat dari Canva, Bu, gitu, Bu. Intinya penyampaian materi yang lebih bervariatif, Bu ya, tidak monoton ya, Bu. Benar, Bu. Nah, kalau misalnya itu adalah idealnya, kondisi situasi itu berada di level berapa? Kan ada di level mulai dari 1 sampai 10. Kira-kira level berapa, Bu? Kalau saya lihat, Bu, berada di level 6, Bu. Ya, Bu. Karena saya perhatikan masih banyak guru-guru lain yang cara mengajarnya menggunakan metode ceramah, Bu. Iya, masih di level 6 ya. Iya. Kira-kira Ibu ingin melakukan perubahan berada di level berapa, Bu ya? Saya ingin melakukan perubahan itu berada di level 7, Bu. Karena mengingat masih banyak guru-guru senior yang kalau saya bilang menggunakan IT gitu, Bu, yang merasa sepertinya kurang dalam pembelajaran di IT-nya, Bu, gitu. Baik, Bu. Menginginkan di level 7 ya, Bu ya. Nah, untuk mencapai level tersebut, kira-kira ada ide atau rencana apa yang mau Ibu lakukan terhadap rekan-rekan guru tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkan ini, Bu, karena apa nanti saya akan membuat mentoring atau secara pendampingan individu gitu, Bu. Berarti Ibu berencana melakukan mentoring, Bu ya, Iya, terhadap individu. Apakah ada strategi lain selain menggunakan mentoring? Mungkin saya akan konsultasi terlebih dahulu, Bu, dengan kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan begitu, Bu. Nah, di antara kedua itu kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah itu yang mana, Bu? Kalau dilihat dari sekolah, Bu, saya sepertinya akan memilih yang mentoring, Bu. Dilihat dari guru-guru senior tersebut yang mungkin untuk susah untuk memahami kalau ada pelatihan-pelatihan lagi, Bu. Dan juga kan kita tahu workshop itu harus mempunyai banyak biaya gitu, Bu. Oh, jadi Ibu lebih memilih mentoring kepada rekan guru ya, Bu? Iya, benar. Kira-kira kepada kapan Ibu akan melaksanakannya? Sepertinya secepatnya, Bu. Mungkin minggu depan, Bu, saya akan memulai mentoring kepada rekan guru-guru. Oh, jadi minggu depan ya, Bu ya? Iya. Rencana akan memulai monitoring ini. Iya, benar. Dan adakah yang nanti apakah ada nanti yang akan membantu Ibu? Iya, Bu, saya akan meminta bantuan kepada rekan guru yaitu Pak Wendy dan Ibu Rini yang sudah ahli dalam media pembelajaran begitu. Baik, jadi Ibu akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan sekolah. Iya, benar, Bu. Saya akan berkolaborasi dengan rekan teman sejawat begitu, Bu. Baik, Ibu, kita sudah berada di akhir sesi pertanyaan ini kali ini. Dengan tidak sabar untuk mendengar-dengar cerita-cerita Ibu
Semoga berhasil ya Bu ya. Terima Kita kasih. akan bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bu. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari pembelajaran atau perbincangan kita kali ini? Yang saya dapatkan adalah gambaran di kemudian hari bagaimana cara membantu rekan sejawat, terlebih kepada guru-guru senior dalam mengubah metode pembelajarannya yang tadinya monoton menjadi bervariatif begitu. Baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Nafra. Saya akhiri, selamat siang. Selamat siang Bu. Baik, Ibu Trisna tadi sudah selesai ya melakukan kegiatan coachingnya. Alhamdulillah sama Ibu Nafra. Setelah melakukan kegiatan coaching, kita akan melakukan kegiatan post observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Trisna sebagai coach dari indikator ketercapaian yang setelah melakukan kegiatan coaching ini, apa saja kira-kira yang sudah dilakukan oleh Ibu Nafra? Baik, terima kasih Bu. Saya sudah menyelesaikan coaching. Saya sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Nafra sesuai dengan identitas. Sudah menanyakan tujuan, sudah mengidentifikasi dari permasalahan yang Ibu Nafra alami. Ini tadi sudah dilakukan dengan menyelesaikan kegiatan coaching sesuai dengan alur kurva ya Bu ya. Lalu menurut saya sebagai observer ini Bu, kegiatan yang coaching yang Ibu lakukan antara Ibu sebagai coach dan Ibu Nafra sebagai coach tadi menurut saya sudah sangat mendidik. Ibu sudah melakukan identifikasi, menanyakan pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian pada coaching terhadap Ibu Nafra sudah menerapkan prinsip coaching dan menggunakan alur kurva. Itu sudah cukup baik menurut saya. Kemudian dari yang sudah Ibu lakukan tadi, coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi kira-kira yang ingin Ibu Trisna kembangkan? Nah, yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot lagi. Saya dapat menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coaching atau Ibu Nafra tadi atas permasalahan. Jadi Ibu Trisna ingin lebih mengembangkan diri lagi, meningkatkan kemampuan coachingnya lagi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya nanti bisa menggali informasi yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang atau menggali kompetensi dari coaching dalam menemukan solusi dalam permasalahan. Selamat Ibu Trisna dan menurut saya coachingnya tadi sudah sangat baik. Terima kasih Bu. Selamat siang Ibu Nafra. Selamat siang Bu Tere. Baik Ibu Nafra, di sini kita akan mengadakan praobservasi antara coach dan coaching. Jadi ada beberapa hal yang perlu Ibu ketahui atau yang perlu Ibu sampaikan terhadap coaching. Yaitu yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu lakukan pada coaching pada kali ini? Nantinya saya akan menjadi pendengar yang baik Bu bagi coaching dan saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching. Baik, kompetensi yang akan Ibu lakukan yaitu mendengarkan secara baik atau aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan terhadap coaching? Mungkin saya akan kembangkan secara spesifik itu yaitu mendengarkan secara aktif Bu dan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu. Baik, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching tersebut menemukan solusi atau langkah-langkah dari permasalahan yang coaching rasakan atau yang terjadi di sekolahnya. Baik, demikian untuk observasi kali ini.
Silakan Ibu melakukan coaching terhadap Ibu Neti. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Neti. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini Ibu Neti? Alhamdulillah saya sehat dan bahagia. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya, Saya Ibu mau ingin berdiskusi ya? Iya Bu, saya sengaja menghadapi Ibu Nafra hari ini karena ada yang mau saya sampaikan dan didiskusikan dengan Ibu tentang persiapan untuk kegiatan UTS kita minggu depan itu. Apa ada kendala Bu dengan persiapan UTS ini? Iya Ibu, saya agak kewalahan dengan teman-teman guru Ibu. Apa yang membuat Ibu kewalahan Bu? Kan saya sudah umumkan Bu, due date untuk pengumpulan soal itu 7 hari sebelum kegiatan dilaksanakan. Dan juga itu waktu kita MGMP kan sudah kita umumkan kapan batas akhir untuk mengumpulkan soal. Tapi nyatanya H-4 ini baru beberapa orang dulu yang mengumpulkan soal ke saya Ibu. Oh begitu Bu, jadi masalahnya karena sampai sekarang atau di hari 4 tuh masih ada yang Iya. beberapa guru yang belum mengumpulkan soal. Iya. Apakah Ibu sudah mencari tahu apa alasan teman-teman tersebut telah mengumpulkan soalnya Bu? Ya, ada yang beralasan kalau mereka sibuk, lupa, terus alasannya ya mereka belum habis materinya seperti itu. Begitu Bu. Banyak alasan ya, Iya. termasuk dengan belum sampai pada materi Iya, akhirnya. iya. Lalu situasi apa yang Ibu inginkan? Ya, saya maunya teman-teman guru lebih mengerti dan mereka bisa disiplin waktu, lebih tepat waktu untuk mengumpulkan soal tersebut. Karena kan nanti dari pihak Pak Ruri sebagai bendahara kan dia mau memperbanyak atau mengcopy soal tersebut, dan juga mungkin dari operator kan kemarin sudah diumumkan kalau memang tidak mau mengetik sendiri silakan kasihkan soal. Itu juga kan kita agar bisa lebih cepat kita persiapkan seperti itu. Jadi saya maunya teman-teman itu bisa bekerja sama dengan baik dengan mengumpulkan soal itu tepat waktu. Oke, Ibu menginginkan teman-teman tersebut disiplin waktu ya Bu ya? Iya Bu. Lalu menurut Ibu, apa tujuan diskusi kita kali ini Bu? Ya, tujuan diskusi kita hari ini menurut saya ingin berdiskusi dengan Ibu supaya Ibu tentunya bisa membantu saya nanti atau mengarahkan saya supaya saya bisa menemukan solusi atau strategi-strategi yang bisa digunakan untuk mengingatkan kawan dan kawan-kawan guru kita bisa lebih cepat untuk mengumpulkan soal. Oke, strateginya Bu ya. Iya. Jadi apa yang Ibu rencanakan atau strategi apa yang ingin Ibu terapkan untuk mengatasi kendala yang Ibu hadapi ini Bu? Baik, mungkin Ibu Nafra saya akan izin ya Bu akan menyampaikan sekali lagi di grup dan juga saya akan menyampaikan secara lisan kepada teman-teman untuk segera mengumpulkan soal karena kegiatan UTS kita ini akan segera dilakukan pada hari Senin 4 hari lagi. Oke, berarti Ibu akan menyampaikan di grup terlebih dahulu Bu ya, agar teman-teman bisa cepat mengumpulkan soal tersebut. Iya. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana itu Bu? Ya, saya akan melaksanakan secepatnya saya akan umumkan di grup kembali mengingatkan due date pengumpulan soal dan juga saya akan umumkan juga nanti secara lisan dengan guru-guru yang ada di ruang guru. Oh ya, berarti Ibu akan lakukan segera Bu ya, Iya. baik itu secara lisan ataupun secara grup WA grup ya Bu ya. Oke, apakah menurut Ibu rencana ini akan berhasil dan berjalan dengan baik Bu? Ya, mudah-mudahan teman-teman guru akan segera mengumpulkan soal dan saya yakin insya Allah mereka akan kooperatif karena tadi mungkin permasalahan mereka kita juga harus memaklumi mereka mungkin ada yang sibuk punya anak kecil dan mungkin memang mereka belum menghabiskan materinya gitu. Oh begitu Bu ya. Ya kita harus memaklumi Bu Iya, ya. iya. Nah untuk kedepannya apakah Ibu membutuhkan dukungan Bu? Misalnya siapa saja yang Ibu anggap sebagai bisa mendukung dalam masalah Ibu yang hadapi ini? Iya, tentu saja saya membutuhkan dukungan dari teman-teman terutama
dari operator nanti supaya bisa membantu juga menyampaikan pada teman-teman untuk segera mengumpulkan tugas. Kalau mereka belum mengetik bisa dikumpulkan operator, dan nanti juga minta bantuan kepada Pak Rudi sebagai bendahara BOS supaya mengingatkan teman-teman bahwa soal akan segera diperbanyak. Dan tentunya saya minta bantuan Ibu juga nanti Bu, untuk kalau saya memberikan pengumuman nanti di grup, Ibu tolong bantu saya dengan komenan Ibu supaya juga memberikan agak penekanan Bu supaya teman-teman segera mengumpulkan saya. Oke, baik Bu, kita sama-sama saling mendukung Bu. Iya. Nanti juga saya akan menyampaikan kepada teman-teman atau guru-guru yang lain. Baik Bu, lalu apa yang tentu saja ya sangat-sangat butuh dukungan, mungkin dari operator atau dari teman-teman kita rekan sejawat. Nah, setelah ini kesimpulan apa yang bisa Ibu ambil, Bu? Ya, kesimpulannya setelah kita berdiskusi ini, saya agak merasa lega dan saya bisa berpikir dengan jernih. Dan kesimpulannya nanti saya akan, untuk menghadapi kendala yang saya temukan ini, saya akan meminta sekali lagi kepada teman-teman untuk mengumpulkan tugas sesegera mungkin dan mengumumkannya di grup. Juga secara lisan nanti saya akan umumkan due date pengumpulan soal dan mengingatkan kembali bahwa UTS ini akan segera dilaksanakan dan soal akan segera difotokopi. Berarti Ibu akan mengingatkan kembali ya, menekankan kembali kepada guru-guru yang lain. Baik Bu, jadi Ibu sudah mendapatkan atau menemukan solusi dari permasalahan atau kendala yang Ibu hadapi. Iya. Terima kasih Bu. Jadi sekarang saya sudah merasa lega dan saya sudah tenang sekarang Bu. Tadinya saya berasa butuh emosi, sekarang saya lebih tenang dan solusinya sudah datang. Terima kasih ya Bu atas bantuannya. Baik Bu, semoga permasalahan Ibu ini dapat segera diatasi dan rekan-rekan sejawat yang lainnya dapat mengumpulkan soal dengan tepat waktu. Terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Baik Ibu Nasra, setelah saya perhatikan, sudah saya amati dan saya memberikan penilaian dari coach antara Ibu Nasra dengan Ibu Eti. Adapun post observer yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Nasra, yaitu dari indikator pencapaian sudah melakukan coaching, apa saja yang sudah Ibu lakukan? Yang sudah saya lakukan terhadap coaching, yang pertama saya menjelaskan atau menyelesaikan coaching ini sudah melalui proses sesuai dengan alur hitam. Nah, saya juga sudah menanyakan tujuan dan mengidentifikasi masalah. Baik, berarti Ibu sudah mencapai keterampilan indikatornya, yaitu dengan menyelesaikan sesuai dengan alur biasa yang Ibu diberikan, menanyakan tujuan dan mengidentifikasi permasalahan Ibu Neti. Nah, menurut saya sebagai observer sudah sangat baik ya. Nah, Ibu sudah melakukan identifikasi, menanyakan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa menemukan solusinya. Kemudian pada coaching Ibu sekarang atau coaching Ibu Neti ya, yang bisa ada penerapan prinsip coaching dari yang sudah Ibu lakukan. Kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan? Mengajukan pertanyaan berbobot sehingga dapat menggali informasi lebih lagi daripada coaching tersebut dan dapat mengarahkan coaching dari setiap permasalahan-permasalahannya sehingga langkah-langkah yang diambil sudah tepat. Itu yang ingin Ibu ajukan pertanyaannya lebih berbobot lagi dan bisa menggali informasi lebih yang mendalam dan mengarahkan coaching pada permasalahannya. Baik Bu. Nah, dari sini post observer sudah kita selesaikan, sudah kita lakukan. Semoga ini lebih bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Neti. Selamat siang Ibu Nasra. Baiklah, hari ini kita akan melakukan praobservasi ya Bu.
di mana nantinya Ibu akan melakukan proses coaching, Ibu sebagai coach dan Ibu Tere sebagai coaching. Tapi sebelumnya itu saya akan menanyakan lebih dahulu Ibu ya. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Menurut saya kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu saya akan lebih sabar mendengarkan secara aktif dan saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dalam menemukan solusi dalam permasalahan atau permasalahan yang dialami oleh coaching. Nah, yang kedua, kompetensi secara spesifik apa nanti yang akan dikembangkan? Ya, secara spesifik mungkin ya itu saya akan mengembangkan kemampuan saya untuk lebih menggali potensi coaching atas permasalahan yang ada pada diri saya tadi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif karena saya sebagai coach hanya menggiring nanti. Jadi saya ingin menggunakan potensi saya yang sebagai coach, sebagai orang yang menuntun coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nanti akan kita Berarti Ibu nanti akan sebagai pendengar aktif Iya. ya, lalu akan melakukan pertanyaan berbobot. Iya. Baik, lalu yang ketiga, indikator apa atau bagaimana nanti yang akan Ibu lakukan dalam proses coaching pada kali ini, Bu? Saya ingin nantinya saya bisa menemukan atau bisa membantu menemukan solusi dari permasalahan coaching atau nanti saya bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya bersama coaching. Berarti Ibu ingin sama-sama ya atau menggali nanti supaya coaching dapat menyelesaikan atau mendapatkan menemukan solusi itu ya. Oke. Baiklah Bu, demikianlah observasinya. Nanti saya akan memberikan waktu kepada Ibu, nantinya saya akan menilai Baik, Ibu. proses coaching ini. Ya. Terima kasih Bu Neti. Ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Trisna. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Apakah Ibu mempunyai waktu luang Bu untuk hari ini? Untuk hari ini sepertinya bisa Bu. Nanti siang nanti saya baru ada agak sore yang saya akan ada kegiatan. Ada yang mau Ibu Trisna diskusikan? Maaf Bu, sebelumnya saya mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati Ibu Trisna, apa yang bisa saya bantu? Saya hanya menginginkan siswa yang saya ajarkan dapat mempraktikkan merakit tentang bambu sederhana dengan baik. Apakah Ibu menemukan kendala dalam mengajarkan anak tentang praktek merakit tentang bambu sederhana ini? Saya ingin tahu ada beberapa murid yang sangat lambat dalam merakit perakitan bambu sederhana. Iya. Nah, ada pula yang saya jelaskan beberapa hal. Ini saya sudah menjelaskan step by step, kondisi kelas menjadi tidak terkontrol. Jika saya melakukan pembimbingan kepada anak yang belum paham satu persatu. Baik, bisa Ibu ceritakan kepada saya bagaimana Ibu melakukan praktek tersebut? Jadi ketika saya menerangkan step by step langkah-langkah dalam perakitan praktikum bambu sederhana, anak-anak semua mengikutinya dengan baik. Setelah melakukan 4-5 langkah perakitan dalam pembelajaran, saya berkeliling melihat kelompok yang lain, dan pada saat di kelompok 3 ini masihlah sangat lambat dalam merakit perakitan bambu sederhana. Stepnya maka saya akan berusaha untuk membimbingnya. Tetapi karena kondisi kelas menjadi tidak kondusif, karena siswa-siswa yang sudah paham tadi menjadi ribut.
Jadi kalau boleh saya simpulkan, Ibu ini merasa kondisi kelas itu menjadi tidak kondusif atau tidak terkendali karena Ibu harus mengulang dengan membimbing anak-anak yang belum bisa merangkai bandul sederhana tadi, membimbing dari awal, dan juga Ibu kewalahan karena ada anak-anak yang sudah pandai, jadi menjadi ribut ya Bu ya. Iya, Bu. Saya akan mencoba untuk memberdayakan siswa yang telah paham untuk membantu teman yang lainnya yang belum paham. Iya. Nah, saya akan dari kendala yang Ibu temukan dan sudah kita diskusikan ini, hal mana yang akan Ibu lakukan sebagai prioritas untuk mengatasi masalah atau kendala yang Ibu Trisna temukan dalam mengajar di kelas? Nah, saya akan berdiskusi dengan anak-anak yang telah bisa merangkai praktikum bandul sederhana untuk memberikan bimbingan kepada teman-temannya yang sudah paham kepada anak yang belum paham. Terus bagaimana Ibu mengawali anak-anak untuk membimbing temannya tadi? Nah, saya akan mengumpulkan anak-anak yang telah paham bagaimana merangkai bandul sederhana untuk dapat mengajari teman-temannya yang belum paham. Sehingga dalam merangkai bandul sederhana menjadi mereka lebih paham lagi. Kapan kira-kira Ibu Trisna akan melaksanakan rencana ini? Akan mengumpulkan anak-anak yang telah memahami tadi, kapan Ibu Trisna akan melaksanakan? Secepatnya Bu, dalam 3 atau 4 hari ini saya akan mengumpulkan anak-anak yang sudah paham agar bisa mengajari anak-anak yang belum paham tadi. Lalu, apakah Ibu Trisna membutuhkan dukungan dari teman-teman? Dan siapa saja kira-kira yang menurut Ibu Trisna bisa mendukung rencana Ibu Trisna tadi? Saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat atau serumpun dengan mata pelajaran saya, yaitu fisika, untuk memfokuskan lagi materi pada praktik bandul sederhana. Nah, Ibu Trisna, dari obrolan kita tadi, dari diskusi kita ini, atas permasalahan atau kendala yang Ibu Trisna hadapi dalam mengajarkan tentang bagaimana merakit bandul ini, kira-kira kesimpulan apa yang bisa Ibu Trisna tarik? Kesimpulan dari kurikulum nanti akan memberikan kewenangan atau berkolaborasi terhadap dengan rekan sejawat atau rekan serumpun dan memfokuskan lagi materi yang akan saya ajarkan ini. Ya, baik. Berarti sekarang Ibu sudah menemukan solusi ya Bu ya? Ya. Bagaimana cara Ibu mengatasi anak-anak tadi yang belum mengerti tentang merakit bandul, dan bagaimana cara Ibu Trisna nanti mengarahkan teman-teman yang sudah mengerti untuk membantu teman yang lain. Apakah Ibu Trisna sekarang sudah lega? Alhamdulillah Bu, dengan berdiskusi seperti ini, jadi saya sudah plong, saya sudah tahu jalan keluarnya, dan saya ucapkan terima kasih Bu atas waktunya. Ibu Trisna, selamat bekerja, dan semoga setelah ini Ibu Trisna bisa lebih baik lagi untuk mendidik anak-anak kita ya Bu. Iya Bu, terima kasih. Iya. Halo Giti. Iya Ibu. Nah, tadi Ibu sudah melakukan proses coaching dengan baik. Saya tadi sudah mulai bagaimana Ibu sebagai coach dan Ibu Tere sebagai coaching. Baiklah Bu, dalam talk observasi kita kali ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, dari indikator pencapaian yang sudah Ibu lakukan coaching tadi, apa saja ya yang sudah Ibu dapat ambil dari coaching? Dari Ibu Trisna, saya sudah menyelesaikan coaching ini, dan saya sudah melakukan proses coaching ini sesuai dengan alur Tirta. Kemudian saya sudah menanyakan tujuan, saya sudah mengidentifikasi dengan baik, dan saya sudah menggali potensi coaching untuk menemukan solusinya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi menurut saya Bu. Baik Bu ya, berarti Ibu sudah sesuai dengan alur Tirta Bu ya. Nah, menurut saya sebagai observer, ya saya itu yang
proses coaching tadi sudah sangat baik. Nah, jadi ibu yang sudah ibu lakukan tadi sudah termasuk dengan mengidentifikasi, menanyakan pertanyaan yang berbobot, sehingga si coach tadi bisa menemukan solusi atau langkah-langkah yang ingin dia ambil dalam permasalahannya. Oke, Bu. Dari yang sudah ibu lakukan, kompetensi apa lagi yang ingin ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan mungkin saya ingin menggali lagi kemampuan coaching saya dengan belajar bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya saya dapat mengambil informasi yang lebih mendalam dan dapat mengarahkan coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dimiliki. Oke, berarti ibu akan menggali informasi terlebih dahulu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu. Nah, observasinya sudah kita lakukan. Terima kasih Bu Neti. Iya, sama-sama Ibu. Demikian tadi praktik coaching dari kami bertiga, dan kami sudah melakukannya dengan 3 siklus dengan menggunakan alur Tirta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam guru penggerak. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila.